Kamu mungkin lagi ngerasain ini sekarang. Tubuhmu udah rebahan di kasur, atau mungkin lagi nyender di sofa ruang tamu yang lampunya udah kamu redupin. Bahumu kerasa berat banget setelah hari yang panjang dan ya nguras tenaga. Bener. Hari yang bener-bener capek. Iya kan? Matamu sebenarnya udah lelah, bahkan mungkin agak perih karena seharian natap layar laptop. Tapi anehnya, dan ini yang sering banget kejadian, jemarimu tuh kayak punya pikiran sendiri. Tiba-tiba HP udah di tangan aja ya. Tepat. Layar ponsel nyala, mancarin cahaya biru di kamar yang remang-remang, dan kamu balik lagi nyekrol. Terus aja gulir layar ke bawah. Nonton video pendek yang cuma 15 detik, ngelihat status orang yang mungkin kamu juga nggak terlalu kenal, otakmu teriak kalau kamu butuh istirahat. Tapi pikiranmu terus nyari, satu video lagi deh. Cemas akhir-akhir ini dan ngerasa susah banget naruh HP, itu sama sekali bukan karena kamu nggak punya kemauan keras. Oh, jadi ini bukan masalah kurang disiplin ya? Sama sekali bukan. Ini bukan tentang kamu yang gagal ngendelin diri. Kamu tuh lagi berhadapan sama sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kebiasaan buruk. Apa yang terjadi di kepalamu sekarang itu adalah respons neurobiologis yang sangat wajar. Terutama pas tubuh kita dipaksa beroperasi di dunia modern yang geraknya terlalu cepat, terlalu berisik, dan emang dirancang buat monopoli perhatianmu. Oke, mari kita urai perlahan. Malam ini, lewat beberapa catatan dan sebuah makalah yang ngebahas soal patologi distraksi digital dan penghindaran emosional, kita punya satu misi di penelusuran mendalam kali ini. Iya, misi yang santai aja ya. Bener. Kita nggak lagi bikin sesi penghakiman soal seberapa parah kecanduan gadget kita. Nggak gitu. Kita cuma pengen ngobrol santai, bongkar mekanismenya, dan mahamin kenapa rasa nggak nyaman pas sendirian itu bisa tiba-tiba muncul. Tujuannya sederhana, buat lebih ngerti gimana pikiran kita kerja, memeluk diri sendiri atas rasa lelah ini, dan nemuin cara buat benar-benar istirahat. Nah, buat paham dari mana datangnya dorongan kompulsif buat terus natap layar nih, kita harus narik mundur jauh ke masa lalu, ke dasar biologi kita. Makalah yang kita bedah ini pakai satu metafora evolusi yang unik banget. Apa tuh? Bayangin otak manusia modern ini kayak, sebuah kaktus. Kaktus? Tanaman berduri itu? Beradaptasi luar biasa buat bertahan hidup di gurun pasir yang kering kerontang. Di lingkungan gurun itu, air yang kalau diibaratkan ke otak kita adalah stimulasi, informasi baru, kesenangan, itu langka banget. Jadi langka dan berharga banget ya? Bener. Makanya, kaktus terprogram buat nyerap dan nyimpan setiap tetes air yang dia temuin dengan sangat, rakus. Sebentar, jadi maksudnya kita ini pada dasarnya adalah tanaman gurun yang lagi kebingungan? Agak lucu sih ngebayangin otak kita kayak kaktus, tapi maksudnya kita berevolusi di lingkungan yang sangat minim hiburan kan? Tepat banget. Otak pemburu pengumpul kita itu berevolusi di dunia di mana kesenangan tuh langka dan butuh usaha fisik yang gede. Nyari makanan manis atau sekedar kumpul sama suku itu butuh kalori. Tapi, coba lihat apa yang terjadi 2 dekade terakhir. Dunia berubah drastis banget. Hujan tropis yang lembab. Hujan turun tiap saat. Banjir stimulasi, banjir notifikasi, informasi, hiburan tanpa henti yang bisa diakses cuma pakai jempol. Wah, kasihan juga kaktusnya ya. Overdosis air. Iya, otak kita sama sekali nggak punya mekanisme evolusi buat bilang, oke cukup, aku udah kenyang informasi hari ini. Hutan hujan tropis itu berarti layar HP yang lagi kita pegang sekarang. Dan ini bawa kita ke satu kata yang belakangan ini sering banget disebut, tapi kayaknya sering disalahartikan deh, dopamin. Nah, iya dopamin. Orang kan selalu mikir dopamin itu semacam zat kimia pembawa kebahagiaan. Padahal kalau aku baca dari catatan sumber kita, dopamin itu jatuhnya lebih ke molekul motivasi dan antisipasi. Bener nggak sih? Nagih gitu ya? Iya, dia memicu antisipasi kalau bakal ada imbalan datang. Nah, otak kita ini operasinya mirip sama sistem timbangan. Coba bayangin ada timbangan fisik di kepalamu. Di satu sisi ada kesenangan, dan di sisi sebelahnya ada rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Oke, jadi selalu nimbang dua hal itu. Benar. Dan secara biologis, otak kita tuh selalu pengen timbangan ini posisinya datar, seimbang. Kondisi ini yang disebut homeostasis. Berarti otak kita nggak suka kalau kita terlalu sedih, tapi juga bakal protes kalau kita terlalu senang secara berlebihan. Persis. Tiap kali kamu nonton video kucing lucu atau lihat notifikasi likes masuk, dopamin langsung banjir di otak. Timbanganmu tiba-tiba miring drastis banget ke arah kesenangan. Terus otaknya panik.
Iya, otak benci ketidakseimbangan ini. Jadi, buat balikin timbangan ke posisi netral, otak ngerespons otomatis dengan neken sisi rasa sakit sedikit lebih berat. Di neuroscience ini sering disebut oponen proses teori. Otak nyimbangin kesenangan dengan ngasih sedikit penderitaan. Iya ampun. Jadi ini alasan biologis kenapa rasanya suka kosong dan hampa banget abis aku nutup aplikasi? Kayak aku bisa nyekrol berjam-jam, ketawa-ketawa, tapi begitu HP-nya ditaruh dan kamar tiba-tiba hening, ada rasa capek yang aneh. Otakku lagi neken sisi rasa sakit di timbangan itu. Iya, tarikan balik ke titik netral itulah yang kerasa nggak nyaman. Proses penyeimbangan ini bikin dopamin turun drastis sampai di bawah garis batas normal semacam lembah dopamin gitu deh. Dan pas kita ada di lembah itu, rasanya nggak enak banget. Sangat nggak enak. Kamu ngerasa cemas, gelisah, hampa. Terus tebak apa insting pertamamu buat ngilangin rasa nggak enak itu? Ngambil HP lagi, kan? Buka layar lagi buat dapat sedikit kesenangan baru. Wow, ini bener-bener kayak lingkaran setan yang dirancang sempurna banget. Bener-bener sempurna. Aku jadi ingat situasi sepele yang pasti dialamin semua orang. Bayangin kamu lagi ngantri di kasir minimarket. Antreannya paling cuma 5 menit. Tapi dalam 5 menit itu, kalau HP tertinggal di motor atau baterainya habis, rasanya kayak ada kepanikan kecil. Tangan langsung raba-raba saku ya. Kosong. Iya, berdiri diam tanpa ngapa-ngapain selama 5 menit, tiba-tiba kerasa kayak siksaan batin. Makalah yang kita bahas ini ngutip pemikiran dari Erich Fromm yang, jujur bikin aku lumayan tertampar. Fromm bilang kalau kita ini sebenarnya lari dari keheningan. Tapi pertanyaannya, apakah kita lari karena beneran bosan, atau karena pas hening kita terpaksa berhadapan sama diri kita sendiri tanpa filter? Yang sangat menarik di sini adalah keheningan itu emang memaksa kita dengar suara-suara internal yang selama ini berusaha kita redam. Di psikologi klinis, ini namanya emotional avoidance atau penghindaran emosional. Kita tuh secara nggak sadar jadiin layar digital sebagai perisai pelindung. Perisai dari apa tuh? Dari isi kepala kita sendiri. Di penghujung hari, pas kamu lelah, pikiranmu mungkin mulai muter rekaman kekhawatiran. Kayak, aduh besok kerjaan gimana, masalah cicilan, rasa sepi yang tiba-tiba nonggol, atau nyesel mikirin obrolan canggung tadi siang. Overthinking tengah malam. Benar, suara-suara itu kan nggak nyaman banget. Jadi kita refleks ngeraih HP buat ngebungkam mereka. Jadi HP itu ibaratnya obat bius digital ya. Kalau aku mulai cemas, aku buka Instagram, terus tiba-tiba otakku sibuk nangkep warna-warni visual, sampai aku lupa sama cemasnya. Dan mekanisme itu nyiptain penguatan negatif yang luar biasa kuat di otak. Otak langsung nyatet, pas aku ngerasa cemas sendirian di kasur, buka HP, ternyata bikin cemasnya hilang. Wah, pantesan. Jadi otomatis banget gerakannya. Iya, tiap kali ada rasa nggak nyaman sedikit aja, sirkuit kebiasaan di otak langsung nyuruh tanganmu nyari HP. Bahkan sebelum kamu sadar, ini bukan hiburan lagi, ini strategi bertahan hidup dari emosi yang kita belum siap buat hadapin. Masalahnya, makin sering berlindung di balik layar, otot emosional kita buat memproses rasa sedih atau sepi malah makin lemah. Menciut gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau emang layar ini perisai dari emosi negatif, kenapa rasanya susah banget ngeletakinnya? Aku pernah loh nyoba hapus aplikasi sosmed, niatnya mau puasa digital. Tahu nggak bertahan berapa lama? Pasti nggak lama. 2 hari. Pas banget, cuma 2 hari. Hari ketiga, aku unduh lagi karena gelisah luar biasa. Nah, apakah ini murni karena aku yang lemah ngadepin emosiku sendiri, atau emang ada faktor eksternal yang lawan aku? Kamu nggak sendirian dan emang ada pasukan insinyur brilian dan superkomputer yang secara aktif ngelawan kamu. Platform digital itu nggak diciptain secara kebetulan buat jadi adiktif. Mereka dioptimasi pakai prinsip mesin slot di kasino. Makalah ini bahkan nyebut HP pintar sebagai jarum suntik dopamin digital. Serem juga istilahnya. Karena emang algoritmanya nggak cuma nyajiin konten, mereka ngukur interaksimu dalam hitungan milidetik. Berapa lama jempolmu berhenti di satu gambar. Apa yang bikin kamu ngetik komen. Astaga, jadi mereka benar-benar memetakan titik lemah psikologisku. Betul, mereka menyempurnain jadwal imbalan buat kamu. Kalau tiap buka aplikasi isinya sama, kamu pasti bosen. Tapi karena kamu nggak pernah tahu apa yang bakal muncul, mungkin berita buruk, video kucing, atau teman lama yang update foto ketidakpastian, itu yang membajak sistem dopaminmu. Gerakan jempol narik layar ke bawah buat refresh, itu secara neurologis sama persis kayak narik tuas mesin slot. Kamu lagi berjudi pakai perhatianmu.
Disinilah bagian yang sangat menarik kalau kita tarik ke konteks budaya kita sendiri. Di Indonesia, itu kan kita bangga banget sama budaya komunal. Kita suka ngumpul, budaya nongkrong tuh udah mendarah daging kan? Banget. Nongkrong di warung kopi sampai pagi. Harusnya kan sosmed memperkuat koneksi komunal ini. Tapi, coba lihat datanya. Ada lebih dari 143 juta pengguna aktif medsos di Indonesia. Terus penetrasi HP udah ngelewati jumlah penduduk. Dan ada riset lokal yang bikin merinding. 71% mahasiswa kita ngalamin nomofobia tingkat berat. Ketakutan ekstrem kalau jauh dari HP-nya. Iya, kita hidup di budaya yang suka ngumpul. Tapi kita panik kalau HP nggak ada di tangan. Paradoks yang sedih banget ya. Fenomena ini tuh disebut drugification of connection. Manusia pada dasarnya butuh koneksi emosional yang dalam. Tapi platform ini ngambil kebutuhan fundamental itu dan bikin jadi dangkal. Cuma sekedar angka. Cuma sebatas jumlah likes ya. Iya, interaksi bermakna direduksi jadi berapa likes, berapa views, berapa followers. Kita dapat tetesan dopamin tiap angkanya naik, seolah itu bukti kalau kita diterima secara sosial. Dan ironinya, kita malah makin ngerasa terisolasi. Aku sering banget lihat ini pas lagi di luar, atau jujur aja, aku sendiri juga pernah ngelakuin. Sekumpulan temen duduk di meja kafe yang estetik banget, tapi nggak ada satupun yang ngobrol. Semuanya nunduk, wajahnya kena cahaya HP. Kita ngelakuin viewing ngabain manusia di depan kita, cuma buat ngehindari kecanggungan hening 10 detik. Iya, Shari Turkle nulis buku soal ini dan nyebutnya Alone Together. Kita duduk desak-desakan tapi pikiran kita jalan-jalan sendirian di dimensi digital. Pertanyaanku, apakah ngelihat highlight reel alias pameran hidup sempurna orang lain di layar, itu yang justru bikin kita ngerasa makin kesepian? Riset psikologi sangat setuju sama hal itu. Bayangin, malam-malam kamu lagi capek, terus ngeliat teman-temanmu liburan mewah, karirnya sukses. Itu memicu perbandingan sosial yang nggak seimbang. Otakmu nggak mikir kalau foto itu udah difilter puluhan kali. Otak cuma ngerasa, yah, aku tertinggal nih. Benar. Itu akar dari FOMO, Fear of Missing Out. Kita ngecek HP terus karena takut nggak relevan. Distraksi digital ini akhirnya bukan cuma buat pelarian dari sepi, tapi dia sendiri yang jadi mesin pencetak kecemasan sosial. Berasa kayak minum air laut pas lagi kehausan parah ya. Awalnya kerasa segar di tenggorokan, tapi garamnya malah bikin tubuh kita makin dehidrasi, makin banyak nyekrol, makin kita ngerasa asing. Analogi air laut itu pas banget. Dan harga termahal dari siklus ini tuh hilangnya ruang buat solitude. Solitude? Kesendirian gitu maksudnya? Ya, kita harus bedain kesepian atau loneliness sama solitude, kesendirian yang mendamaikan. Kesepian itu perasaan kurang, ngerasa terisolasi. Tapi solitude itu momen di mana kamu secara sadar hadir buat dirimu sendiri tanpa gangguan luar. Di ruang inilah kreativitas muncul, luka batin diproses. Tapi karena otak kita udah kebiasaan nanggep hening itu ancaman, kita jadi kehilangan kemampuan buat nikmatin kesendirian itu kan? Betul sekali, kita jadi takut sendirian sama pikiran sendiri. Ngomongin semua ini rasanya lumayan bikin kewalahan sih. Maksudnya, kalau kita lagi capek malam ini, dan sekarang kita tahu otak kita lagi diakali mesin slot digital, bahwa kita lagi ngendarin dari emosi, dan kita mulai kehilangan cara buat duduk diam beban pikiran ini, rasanya malah nambah. Jadi, apa yang bisa kita lakuin sekarang, malam ini juga? Aku nggak mau solusi ekstrim kayak, buang HP pinter terus ganti HP jadul. Nggak realistis, kerjaanku ada di situ semua. Tenang aja, kita nggak bakal bahas langkah ekstrim. Konsep dari makalah ini nawarin digital minimalism, tapi pendekatannya walas asih banget. Ini bukan buat ngehukum diri kamu. Kamu nggak perlu musuhin teknologi. Oke, syukurlah. Terus gimana? Rebahan dengerin kita sekarang. Langkah pertama, intervensi neurologis kecil, aturan 10 detik. Aturan 10 detik, rasanya terlalu sebentar buat matain kecanduan nggak sih? Emang 10 detik bisa ngubah apa? Secara neurologis, ngubah banyak banget. Pas tanganmu otomatis mau ngambil HP, itu kerjaan basal ganglia bagian otak yang ngurusin kebiasaan otomatis. Kamu gerak sebelum sadar. Nah, dengan nahan diri, diam selama 10 detik sebelum buka kunci layar, kamu ngasih waktu buat korteks prefrontalmu menyala. Korteks prefrontal itu bagian pengambil keputusan sadar kita ya? Iya. Dalam jeda 10 detik itu, tanya lembut ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang lagi aku rasain sekarang? Apa aku butuh informasi? Atau aku cuma bosen? Apa aku sedih, kesepian,
Cuma sekedar mengakui rasanya aja. Betul, mengakui emosi inti itu seringkali udah cukup buat nurunin intensitas dorongan nyari HP. Jadi apa arti dari semua ini untuk kamu? Artinya, dengan nahan 10 detik itu, kamu ngubah reaksi refleks jadi pilihan sadar. Kamu sapa dirimu sendiri dulu, ngecek cuaca batinmu sebelum ngebiarin cuaca dari dunia luar masuk ke kepalamu. Masuk akal banget. Terus langkah keduanya apa? Langkah kedua ini agak taktis dan main di sistem visual kita. Coba ubah pengaturan layar HP-mu jadi mode grayscale atau hitam putih. Aduh, jujur aja nih, aku benci banget ide ini. Aku kan suka banget ngeliat foto makanan, karya seni, atau video masak. Kalau layarnya hitam putih, ya jelek banget, nggak menarik lagi. Nah, itu dia poin utamanya. Otak visual kita tuh berevolusi buat ngerespons warna cerah. Warna merah terang melambangkan buah yang matang, atau sebaliknya, tanda bahaya. Desainer HP tahu banget soal ini, makanya icon notifikasi selalu merah menyala kan? Oh, biar insting purba kita langsung kepancing buat ngeklik. Persis. Dengan bikin layar jadi hitam putih, kamu nyabut taring dari stimulus visual itu. Tiba-tiba, HP-mu berhenti jadi kasino klap-klip dan balik jadi sekedar alat komunikasi berbentuk kotak besi yang ngebosenin. Bikin layar jadi bosenin biar dunia nyata di sekitar kita kerasa lebih menarik lagi ya. Wah, pinter juga strateginya. Aku bakal coba deh habis ini. Terus, langkah yang ketiga. Tadi kan sempat disinggung soal ngebangun otot solitude kita. Langkah ketiga ini latihan kecil buat sebelum benar-benar tidur malam ini. Kita sebut aja latihan hadir 7 menit. Pasang timer dan selama 7 menit ke depan, coba berbaring atau duduk diam. Tanpa layar, tanpa musik, tanpa dengerin obrolan ini. Oke, 7 menit hening. Iya, dan ini bagian paling pentingnya. Jangan mencoba buat mengosongkan pikiran. Loh, tunggu. Bukannya meditasi atau semacamnya itu nyuruh kita ngosongin pikiran? Jujur buat orang yang kepalanya selalu berisik kayak aku, disuruh diam 7 menit bareng isi kepala sendiri tuh rasanya horor banget. Ngosongin pikiran tuh mitos yang sering bikin orang malah frustrasi. Jangan dilawan. Pas kamu diam, pikiran soal deadline besok, rasa cemas, atau bahkan ingatan memalukan 5 tahun lalu pasti bakal muncul. Biarin aja. Dibiarin numpuk gitu. Bayangin pikiran-pikiran gak nyaman itu kayak awan gelap yang lagi lewat di langit luas. Kamu cuma tiduran ngamatin awan itu gerak. Nggak usah diusir, nggak usah dianalisis, dan yang paling krusial, nggak usah ditekan dengan buka sosmed. Oh, paham. Jadi kita cuma jadi pengamat aja. Bener, latihan 7 menit ini itu proses merehabilitasi sistem sarafmu. Kamu lagi ngebuktiin ke otak primatamu kalau, hey, aku lagi ngerasain emosi yang nggak enak nih, tapi lihat, aku nggak hancur kok, aku aman. Kita lagi melatih diri buat nyaman berada di dalam ketidaknyamanan. Indah banget. Jadi, kita bisa ngerangkum penelusuran mendalam kita malam ini pakai satu restrukturisasi kognitif yang simpel. Daripada dihantuin rasa bersalah karena, aduh aku main HP mulu. Mari kita ubah narasi di kepala. Ya, stop nyalain diri sendiri. Pas kamu naruh HP-mu malam ini, jangan mikir, wah aku harus berhenti main sosmed karena itu kebiasaan buruk. Ganti kalimatnya sama sesuatu yang lebih memeluk dirimu. Ganti jadi, aku udah kerja keras banget hari ini. Aku berhak dapat istirahat yang beneran. Duniaku nggak bakal kiamat kok kalau aku nggak tahu trending topik malam ini. Dan kalau kamu mau ngelakuin satu kebaikan kecil buat dirimu besok pagi, cobain deh jauhin kabel charger HP dari kasur. Taruh di ujung kamar atau di ruang tengah sekalian. Biar pas melek nggak langsung ngulur tangan nyari HP ya? Betul. Biarkan momen pertama pas kamu buka mata itu jadi milikmu seutuhnya. Rasain napasmu, regangin badan, dengar suara pagi. Jangan biarin hal pertama yang masuk ke kepalamu adalah hiruk-pikuk tuntutan orang di dunia maya. Bikin batas fisik antara tempat tidur dan layar itu benteng pertahanan terbaik buat mentalmu. Obrolan kita udah di penghujung nih. Aku pengen bungkus semua yang kita diskusikan malam ini dengan satu pesan pengingat buat kamu yang lagi dengerin. Kalau belakangan ini, kamu ngerasa kewalahan banget sama dunia digital, ngerasa habis energi padahal nggak ngangkat barang berat, tolong ingat, dunia modern ini emang sengaja dirancang supaya sangat berisik. Sangat amat berisik. Tapi kamu punya kekuatan buat ngejelin volumenya. Ada satu kalimat bagus banget dari makalah tadi yang ngena di aku. Di tengah dunia yang dioptimasi buat terus-menerus mendistraksi kita, keberanian untuk sekedar diam, memusatkan perhatian, dan hadir secara penuh adalah bentuk pemberontakan yang paling menyehatkan bagi jiwa. Merebut kembali perhatian kita adalah bentuk kemerdekaan pikiran. Benar-benar kalimat yang kuat. Setuju. Nah,
Sebelum kita benar-benar nutup sesi ini dan sebelum kamu narik selimut buat merem, kami mau ninggalin atau pertanyaan ringan buat nemenin tidurmu. Kalau selama ini matamu terus terkunci pada cahaya layar buat lari dari kenyataan momen kecil, sederhana, dan mungkin indah apa di dunia nyata sekitarmu yang tanpa sengaja lagi kamu lewatkan detik ini. Coba deh dengerin pelan-pelan. Apa ada suara jangkrik yang samar dari luar jendela? Hembusan angin pelan? Atau mungkin sekedar rasa sejuk dari seperai kasur di punggungmu yang lagi ngasih tahu kalau hari yang berat ini udah selesai dan kamu berhasil melewatinya dengan baik. Sekarang, lepaskan layarmu. Tarik napas panjang. Terima kasih udah ngizinin kami nemenin malammu. Selamat istirahat, selamat nikmatin keheningan yang menyembuhkan, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.